Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Nining. Materi kali ini adalah materi menjahit. Saya akan mengajarkan menjahit dengan rapi. Walaupun pemula, kita harus membiasakan untuk menjahit dengan rapi. Nah, kita ikuti ya step-stepnya. Yang pertama akan kita kerjakan dalam menjahit gamis ini atau dress ini yaitu memasang sletingnya dulu. Ini akan saya ajarkan langkah-langkah yang untuk pemula ya. Nah, pertama kita pentul dulu ujung-ujung bajunya ini yang bagian belakang ya, yang untuk pemasangan sleting. Jadi kalau kita menjelujur, jangan langsung dijelujur, tapi kita pentul dulu. Nah, dari sini ke sini kita tandain untuk sleting 48. Jadi saya mau menggunakan sleting 50 cm. Tapi tidak menandai 50, saya tandainya 48, ada space 2 cm. Nanti untuk menarik kepala red sletingnya ini ya. Nah, kita bentangkan, kita pentul tengahnya. Waktu mentul, perhatiin juga rader atas dengan rader bawah harus ketemu ya. Jadi fungsinya merader itu kan untuk menjahit, jadi harus ketemu. Kemudian kita bentangkan juga. Nah, sekarang akan kita jahit, tapi yang 48 ini jangan dijahit. Kita mulai jahit ya. Kita mulai dari tanda terakhir untuk pemasangan sleting yang 48 cm tadi. Jangan lupa, kalau kita mulai menjahit selalu dikunci. Kalau buat teman-teman yang belum terbiasa menjahit, teman-teman boleh dijelujur dulu ya, supaya jahitannya lurus dan menjadi rapi. Nah, untuk yang sleting 48 cm boleh dijelujur atau bisa juga kita jahit tapi dengan jarak yang paling jauh. Kalau di mesin hitam, posisi tongkatnya yang paling bawah ya. Ya, yang ini ya. Kalau di mesin hitam yang ini kita turunkan tongkatnya sampai bawah. Tapi kalau untuk portable dia di nomor 4 ya, nomor terjauh. Tidak perlu dikunci ya. Nah, supaya nanti hasilnya rapi,
bahan yang akan kita pasang sleting ini kita setrika dulu. Ini bajunya sudah saya setrika. Sekarang akan kita pasang resleting Jepangnya. Saya pernah memvideokan cara pasang sleting Jepang, tapi di sini juga saya akan mengulanginya lagi cara memasang sleting Jepang. Akan kita pasang ya. Kita buka dulu sletingnya. Nah, satu bagian ini kita jelujur. Plastik sletingnya itu posisinya di bawah rudder. Kemudian kita jelujur tepat di pinggiran rel yang tengah ini ya. Kemudian kita jelujur. Waktu menjelujur, yang kena cuma sleting dan kampuhnya ya, tidak boleh nembus ke baju utama. Posisi rel tepat di tengah-tengah jahitan. Kita bantu pentul dulu supaya hasilnya tidak ketarik bahannya atau tidak terlalu longgar bahannya. Jadi posisi sleting dengan posisi kain ini pas. Jelujurnya cukup sampai batas jahitan, jangan sampai habis sleting. Cukup sampai batas jahitan. Kita kunci. Kita tutup resletingnya. Kemudian kita jahit jelujur bagian yang sebelahnya, tapi tidak perlu pakai pentul karena yang sebelahnya lagi ini kan sudah nempel di kampuh yang satunya. Kita mulai sekarang dari bawah. Dari bawahnya sama ya, cuma sampai batas jahitan. Jangan lupa dikunci untuk bagian bawahnya. Nah, jelujurnya jangan sampai atas dulu. Ketika sampai bawah kepala sleting ini, kita kunci dulu ya. Jangan langsung ke atas. Kalau langsung ke atas nanti jelujurannya belok. Jadi hasil jahitannya ini nanti tidak pas di kampuhnya. Jadi cukup sampai bawah kepala sleting. Kemudian kita buka dulu sedikit nih yang pertama kali kita jelujur atau yang dijahit kasar ini ya. Kemudian kita buka sletingnya ya. Kita buka sletingnya, baru kita lanjutkan jelujurnya.
Nah, kalau sudah nempel dua-duanya, sekarang kita buka jelujuran yang pertama atau yang kita jahit kasar ini. Dan kita tarik kepala sletingnya sampai ujung, kita masukkan ke dalam bahan, kita ambil. Nah, ini fungsinya untuk yang 2 cm tadi untuk ngambil kepala sletingnya. Kita jahit ya. Kita jahit bagian bawah dulu, jangan lupa dikunci. Kemudian sletingnya ini sambil kita buka. Untuk bagian yang satunya, kita mulainya dari atas. Sama ya, kita buka supaya jahitannya tersembunyi ke dalam resletingnya. Jangan lupa dikunci untuk bagian bawahnya, dan jahitnya pun hanya sampai batas jahitan. Nah, kita naikkan kepala sleting ini. Nah, ini hasilnya. Dia rapat ya, tidak kelihatan sletingnya. Kalau misalkan teman-teman ketika menjahit sleting ini masih kelihatan sletingnya, bisa diulangi sekali lagi supaya dia lebih ke dalam jahitnya sehingga tidak kelihatan. Kalau misalkan teman-teman kurang jelas waktu pemasangan sleting ini karena warnanya gelap, teman-teman bisa lihat di video saya yang memasang sleting Jepang pada waktu materi rok berfuring ya. Setelah pemasangan resleting ini, kemudian yang akan kita jahit adalah bagian kupnat-kupnatnya. Untuk menjahit kupnat tidak boleh ada sudut, dia harus dijahit landai. Kita bantu pentul dulu ujung-ujungnya. Kalau teman pemula jahit, kalau susah jahit kupnatnya, bisa belajar dulu dan dijelujur dulu ya, baru dijahit. Ini saya bantu pentul dengan 5 pentul, ujung-ujung dan 3 tengah. Jangan lupa ya, kalau jahit kupnat ujung-ujungnya dikunci.
Inilah hasil penjahitan kupnatnya, baik kupnat depan maupun kupnat belakang. Nah, di tengah ini tidak boleh ada sudutnya ya, sini ya. Jadinya kalau teman-teman masih sulit, bisa latihan dulu supaya hasil bajunya bagus. Ujung-ujungnya pun harus pas di tepian, tidak boleh enggak, karena kalau tidak pas di tepian nanti dia hasil dari luarnya bolong. Dan jangan lupa ujung-ujung kupnatnya itu selalu dikunci. Oh iya, kemarin ada yang menanyakan masalah penyambungan pada bagian bunga bawah. Nah, ini hasil penyambungan kemarin yang di sisi bawah. Jadi disambungnya biasa aja. Cuma waktu nyambung bagian batangnya kita hilangkan supaya tidak terlihat pemisahan. Kita balik ya. Nah, ini hasil penyambungannya ya. Jadi kalau ini tidak terlalu terlihat penyambungan karena bunga-bunganya berdekatan. Jadi untuk bagian penyambungan batang yang panjang ini ya, batang yang panjang ini jangan kita gunakan. Jadi kita buang. Jadi waktu nyambungnya hampir ketemu bunga-bunganya. Jadi kalau dari jauh dia tidak terlihat sambungannya. Nah, setelah ini kita jahit sisinya dan bahunya. Nah, untuk menjahit rapi, setelah dijahit sisi dan bahunya, jangan kita langsung kerjakan bagian leher, tapi kita setrika dulu supaya hasilnya rapi. Kita setrika bagian dalam, bagian luar, baru kita lanjutkan menjahit. Selama kita menjahit bagian-bagian yang disetrikanya, cukup jahitannya saja dulu ya untuk setrika keseluruhan. Nanti kalau sudah selesai. Buat teman-teman yang pemula, jangan lupa kalau kita mau mulai menjahit, ujung-ujung bahannya ini, ujung bajunya ya, ujung atas dan ujung bawah harus kita pentul dulu. Kemudian kita bentangkan dan dipentul juga di bagian tengahnya ini. Nah, kalau bisa langsung dijahit, silahkan dijahit. Tapi kalau merasa belum rapi, boleh dijelujur dulu. Begitu juga pada bagian bahunya ya, kita pentul-pentul dulu. Kita akan jahit ya. Jangan lupa ya, setiap kita menjahit ujung-ujungnya kita kunci. Nah, sambil menjahit ini nanti sambil kita bersihkan bagian obrasannya ini, langsung kita buang-buang sekalian. Nah, karena sudah dirader, teman-teman tinggal mengikuti arah radernya.
Nah, ini hasil penjahitannya ya. Tadi benang-benangnya sudah kita buang, jadi semuanya sudah bersih. Nah, untuk supaya nanti bahunya lebih rapi, dapat kita bantu bagian kampuh dalamnya ini menggunakan Vaseline. Hasil dari bahunya nanti jadi lebih bagus. Kita bantu Vaseline di bagian dalam kampuhnya ya. Kita setrika dulu. Secukupnya aja di bagian dalam, jangan sampai keluar dari obrasan. Kalau misalkan nanti keluar dari obrasan, justru jadi terlihat tidak rapi karena ada putih-putih sisa dari Vaseline. Nah, setelah Vaseline-nya nempel, akan kita setrika keseluruhan termasuk kupnat-kupnatnya. Nah, sebelum kupnatnya kita setrika dalam posisi ditidurkan, kita setrika dulu biar rapi begini. Nah, hasilnya nanti lebih rapi. Kita setrika dulu bagian jahitannya. Nah, untuk memudahkan setrika, nah saya juga biasanya menggunakan ini alat setrika ya. Untuk setrika bagian kupnat, sisa kampuh kupnatnya ini ke bagian pinggul ya. Setelah kita selesai semua bagian dalam kita setrika, sekarang jahitan bagian luarnya juga kita setrika. Jadi kita nyetrika dalam dan luar. Kalau kita setrika, jadi begitu jadi baju siap digunakan, hasilnya tidak gembung-gembung di bagian jahitan ya. Jadi dia rapi. Walaupun pemula, kita harus membiasakan menjahit dengan rapi.
Begitu juga bagian kupnatnya dan keseluruhannya. Nah, inilah hasil jahitan yang sudah disetrika. Pada sambungan yang bunga-bunga rapi, sisinya juga rapi. Pada bagian bahu juga rapi, apalagi setelah kita beri pislin ya pada kampuhnya. Ini terlihat jadi bukan rapi lagi, tapi dia sangat rapi kalau dibantu dengan pislin karena tidak ada kerut-kerutannya. Begitu juga untuk sletingnya ya, dia rapat ya. Kalau misalkan masih belum rapat, nanti harus diulang. Sekian dulu untuk materi menjahitnya. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk finishingnya ya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan juga tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan materi selanjutnya. Dan juga ditunggu komen-komen yang bermanfaat.